Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pagi hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang saya dapat secara pribadi itu, saudaraku. Jujur sebetulnya sempat beberapa kali saya menolak untuk berbicara di depan kamera, saudaraku ya. Tetapi hari ini ya sudah berbeda, karena kemarin sore saya sempat bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada umat Tuhan yang pada pagi hari ini berkumpul. Dan ternyata ketika saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beberapa lagu selaku, saya dibawa Tuhan masuk ke dalam hadiratnya. Dan puji Tuhan hari ini saya mendapatkan rema yang luar biasa daripada Tuhan. Dan sebetulnya saudaraku, firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini sebetulnya pernah saya sampaikan mulai bulan Januari, saudaraku ya. Saya sampaikan kepada umat Tuhan bahwa ini adalah tahun dimensi yang baru, dimensi ilahi, dimensi kemuliaan Tuhan dinyatakan atas umat Tuhan, saudaraku ya. Waktu itu saya menyampaikan Yesaya pasal 60, saudaraku ya. Mungkin ketika saya menyampaikan, saya ingat betul, saudaraku ya, ada banyak orang yang serius ya menikmati firman Tuhan, tapi juga ada yang menganggap sepele, saudaraku ya. Dan ternyata, saudaraku ya, firman Tuhan ini dinyatakan pada hari-hari ini, saudaraku ya. Dan yang kedua, saya juga pernah sampaikan tentang peperangan rohani. Dan ternyata, saudara, hari-hari ini kita sedang menghadapinya. Jadi itu bukan satu kebetulan, saudaraku ya. Bukan satu kebetulan rema firman Tuhan yang disampaikan selama ini, saudaraku ya. Itu ternyata tergenapi semua. Dan saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa saudara ini sejatinya dipanggil untuk menjadi terang dan garam akan dunia. Amin. Tuhan pernah katakan, kamulah terang dunia. Kamu adalah garam dunia, saudaraku. Dan inilah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atas hidup kita, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Ya, tiga generasi akan dipakai Tuhan. Generasi anak, generasi muda, generasi para orang tua, semua akan dipakai Tuhan luar biasa hari-hari ini, saudaraku ya. Ya, saya melihat, saudaraku ya. Saya melihat, saudaraku ya, situasi kondisi yang tidak menentu ini. Ini semua diizinkan Tuhan dan ini sudah tertulis dalam Alkitab dan harus digenapi, saudaraku ya. Yang pertama, tanda yang bisa kita lihat, saudaraku ya, yaitu bangsa melawan bangsa. Ya. Terjadi peperangan. Dan yang kedua, gempa bumi. Dan hari-hari ini, saudaraku ya, penyakit sampar. Ya. Suatu penyakit yang tidak kelihatan, yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Virus COVID-19, yaitu corona, saudaraku ya. Sebetulnya saya benci sekali untuk menyebutkan ini, saudaraku ya. Saya tidak mau, saudaraku ya, menggembar-gemborkan virus ini. Sebab, saudaraku, saya tidak mau menyampaikan tentang hal-hal yang buruk ya. Tapi saya selalu dalam hati saya ini, saudaraku ya, kalau saya mau sampaikan ke orang, saya mau sampaikan tentang bagaimana meningkatkan iman, bagaimana kita menguatkan manusia roh kita, saudaraku ya. Mari saudara, saat ini saya mau sampaikan supaya kita bangkit menjadi terang, supaya kemuliaan Tuhan itu turun. Amin. Amin, saudaraku ya. Sebab itu saya ambil satu tema di sini, yaitu unseen war, ya, peperangan yang tidak terlihat, saudaraku ya. Kita mau meningkat lagi, saudaraku ya. Ada 3 level peperangan, yaitu level dalam keluarga, peperangan ya rohani dalam keluarga. Dan yang kedua naik lagi, saudaraku, level setingkat kota. Dan yang ketiga naik lagi level setingkat dunia, saudaraku ya. Dan sekarang, saudaraku, tidak hanya keluarga, tidak hanya kota, tapi level dunia, saudaraku ya. Kita sudah dibawa ke peperangan rohani setiap hari. Dan sekarang
dari keluarga, kota, bahkan sampai dunia, saudaraku. Amin. Mari saudara kita buka di Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang kedua. Saudara, saya mau sampaikan ini ya. Ini sudah pernah saya sampaikan tentang Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang kelima, saudaraku ya. Dan sekarang saya ambil di ayat yang kedua ya. Saudara, Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Ya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin, saudara. Sekali lagi, saudaraku ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang percaya katakan amin. Saudara, mungkin saudara sudah pernah baca ini berkali-kali, saudaraku ya. Mungkin saat itu, saudaraku ya, mungkin saat itu kekelaman hanya sebatas keluarga, ya, saudaraku ya. Tetapi perhatikan baik, saudara, firman Tuhan ini, ya, ini sudah dikenapi hari ini, saudaraku ya. Mulai kemarin, saudaraku ya. Mulai kemarin yang lalu, saudaraku ya. Dalam minggu-minggu yang lalu, saudaraku ya. Dalam bulan-bulan yang lalu, yaitu tepat pada waktu kita memasuki tahun 2020, yang kita menyatakan bahwa tahun ini tahun kemuliaan, saudara. Saudara, mungkin saat itu ya ada banyak umat Tuhan yang tidak menangkap ini, saudaraku ya. Ini saya ulangi lagi, saudaraku ya, bahwa ini benar-benar terjadi hari-hari ini. Sebab itu sekarang, saudaraku, coba suami istri berpelukan. Mungkin sama anak saudara di situ, coba peluk dia. Kita bersyukur masih bisa mengikuti ibadah meskipun dalam online. Amin. Saudara, ucapkan kepada suami istri, ucapkan kepada anakmu, ya. Mari saudaraku, kita bersyukur masih bisa beribadah, nak. Kita bersyukur, ini kesempatan, saudaraku. Ini kesempatan. Jujur, saudaraku, saya mengalami peperangan rohani beberapa waktu yang lalu, saudaraku ya. Ya, saya mengalaminya, saudaraku. Ya. Pertama di level yang terendah, saudaraku ya. Peperangan diri sendiri, saudaraku ya. Ya. Saya awalnya ya selalu mengelak, ya toh, kalau untuk berada di depan kamera, saudaraku ya. Ini kelemahan saya sebenarnya, karena saya tidak fotogenik. Ya. Tapi saudaraku ya, ketika saya berada di bawah kaki Tuhan, saya langsung menyerah sama Tuhan. Dan saya sujud minta ampun, saya bersyukur. Saudara, ternyata hari-hari ini adalah kesempatan. Kesempatan yang diberikan Tuhan. Karena ini adalah di akhir zaman. Ya saudaraku ya, setelah kita mengalami kesusahan ini, maka muncullah kesudahannya, saudaraku ya. Sebab itu kesempatan ini, saudaraku ya, kesempatan ini gunakan baik-baik. Saya sempat berkata, Tuhan, kalau ada pelayanan yang lain, saya lebih baik pilih yang lain daripada khotbah, saudaraku ya. Tapi jujur, saudaraku ya, saya ditegur Tuhan, saya minta ampun. Ya, saya mengalami banyak hal mujizat. Banyak hal mujizat, saudaraku ya. Dari awal tahun 2020 sampai hari ini, Tuhan selalu melakukan perkara-perkara yang dahsyat, saudaraku ya. Oleh sebab itu, saat ini Tuhan ampuni aku. Saya katakan begitu, saudaraku. Saya mau do the best. Saya mau melayani. Ini satu kehormatan. Ini satu kehormatan yang sudah kau berikan, saudaraku. Saya kalau nggak didesak sama adik saya, tidak mungkin saya bisa berdiri di tempat ini, saudaraku ya. Benar, saya juga heran kenapa dia keras sekali memaksa saya di depan kamera untuk bicara, saudaraku ya. Ternyata ketika saya tanya Tuhan, ya, aku sedang memilih engkau, aku sudah mengutus engkau. Dan perhatikan, saya diingatkan dengan semua firman Tuhan yang pernah saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, saudaraku ya. Dari perjalanan saya menyampaikan firman Tuhan itu, sebelum saya menyampaikan, saya sudah mengalami, saudara,
Itu dan sampai hari ini saya lihat dengan mata saya, saudaraku ya, betapa firman Tuhan itu tergenapkan atas kehidupan dunia hari ini. Saudara, hari-hari ini sudah gelap, saudaraku. Mungkin saudara kemarin tidak mengalami kegelapan semacam ini tuh, saudara. Jujur saja, lockdown atas gereja Tuhan itu mengagetkan saya, saudaraku ya. Ya. Waktu lockdown itu saya hampir tidak percaya ini harus terjadi. Tetapi saudaraku, saya diingatkan suami saya, pemerintah juga wakilnya Tuhan. Dan ditambah lagi saudaraku dari GBI pusat, ketua umum di sana, sampai didatangi gubernur Jakarta, saudaraku ya. Ini serius sekali masalahnya. Jadi virus ini, saudaraku ya, karena kontak dengan sesama manusia begini itu bisa menular, saudaraku. Sebab itu saudara, jangan berkecil hati karena kita tidak bisa bersama-sama di gereja, tapi puji Tuhan sudah ada sosmed, ya, kita bisa ibadah online. Dan hari ini syukuri, katakan kepada suamimu, kepada istrimu, suami istri, dan juga anak-anak yang duduk bareng, katakan, nak, kita bersyukur masih bisa ibadah online. Ini kesempatan, take it all, amin. Take it all, do the best untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudaraku ya. Take it all, karena suatu saat kita tidak akan bisa lagi, saudaraku, seperti ini. Amin. Kesusahan besar akan terjadi lebih lagi setelah ini, saudaraku ya. Ini peperangan rohani yang terakhir, amin. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin, saudaraku. Lihat di sini, saudara. Lihat firman Tuhan ini. Perhatikan cara kamu melihat, ya, saudaraku ya. Saudara, saya diingatkan Tuhan, kamu jangan hilang fokus. Jangan takut, ya. Katakan kanan kiri, fokus kepada Tuhan. Fokus kekekalan. Ya, jangan takut. Tuhan Yesus, ya saudaraku ya, Dia telah secara pribadi Dia bicara, saudaraku ya. Perhatikan cara kamu melihat. Perhatikan cara kamu melihat. Ya, saudaraku ya. Saudara ingat kisah Joshua ketika dia mau masuk ke tanah perjanjian, saudaraku ya. Dia memilih pengintai-pengintai. Amin, saudaraku ya. Yosua, dia memilih mata-mata, ya. Waktu mau ambil tanah perjanjian, ya. Dia tahu bahwa peranan seorang mata-mata itu sangat penting dan sangat-sangat spesial, saudaraku ya. Karena apa? Apa yang dilihat, ya, seorang pengintai itu akan menentukan nasib dari sebuah bangsa, saudaraku ya. Amin. Kenapa Joshua tahu itu? Karena dia juga pernah menjadi pengintai. Dia pernah menjadi mata-mata. Betul, saudaraku ya? Pada zaman Musa, Joshua dan Kaleb waktu itu, dia diutus, ya, untuk menjadi pengintai beserta dengan 10 dari suku Israel yang lainnya, saudaraku ya. Dipilih sehingga total 12 pengintai yang masuk. Dan perhatikan, ya, 10 orang dalam cara melihat sebuah masalah, ya, sebuah peperangan, ya toh, itu berbeda sekali dengan Joshua dan Kaleb, 2 orang ini. Betul apa betul, saudaraku ya? Cara pandang mereka berbeda. Betul? Yang 10 sudah menyerah, saudaraku. Dia sudah menyerah. Karena apa? Dia melihat raksasa. Dia melihat sesuatu yang mustahil bisa dikalahkan. Tetapi perhatikan baik, Joshua dan Kaleb, 2 orang ini, saudaraku, dia tidak melihat, ya, seperti yang mereka lihat. Amin. Ya. Musuh yang tidak terlihat, ya, yang sekarang ini kita hadapi, itu bagaikan seorang raksasa.
Saudara, kita itu mau memasuki tanah perjanjian, kita mau rebut janji-janji Tuhan, saudaraku ya. Dan Tuhan katakan, meskipun kegelapan itu menutupi bumi, tetapi perhatikan baik di sini dikatakan terang, cahaya itu akan terbit atasmu. Amin. Kemuliaan menjadi nyata atasmu. Kalau kita baca lagi ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anakmu laki-laki datang dari jauh, anakmu perempuan digendong. Dan pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Saudara, ini janji Tuhan, dan janji Tuhan untuk saya dan saudara. Saudara, iblis tahu kita akan memperoleh janji-janji ini. Sebab itu sekarang ini peperangannya, saudaraku ya. Iblis tidak menginginkan itu terjadi atas kita, saudaraku ya. Amin. Amin, saudaraku ya. Ini sedang tarik-menarik di alam roh yang tidak kelihatan itu, saudaraku. Dia lebih tahu, saudaraku. Yang tidak kelihatan itu lebih tahu rencana Tuhan, saudaraku ya. Tuhan memang izinkan kegelapan ini terjadi. Tuhan izinkan penyakit sampar ini, karena itu harus digenapkan. Amin. Supaya apa? Supaya muncul yang tidak tergoncangkan. Semua langit dan bumi akan digoncang oleh Tuhan dengan dahsyat. Supaya apa? Manusia bertekuk lutut, mau bertobat, saudaraku. Coba nggak ada kegelapan semacam ini, saudara. Saya percaya, ya, waktu dulu masih tidak ada seperti ini, saudaraku. Suruh ke gereja aja minta ampun sulitnya, betul enggak, saudaraku? Coba, saudara, renungkan, saudaraku. Iya kan? Kenapa nggak ke gereja, sibuk, lembur gitu kan? Kenapa nggak ke gereja? Iya, kesiangan bangunnya. Kenapa nggak ke gereja? Iya, kemarin itu aduh, saya sibuk, banyak tamu, saudaraku ya. Saudara, hari-hari ini, saudaraku ya, kita benar-benar nggak bisa ke gereja lagi, saudaraku ya. Betul enggak? Untuk sementara waktu kita di lockdown, saudaraku ya. Sebab itu kalau ada kesempatan semacam ini, saudaraku ya, ini satu anugerah sebenarnya. Amin. Amin. Kita nggak tahu, saudaraku, ya. Kita nggak tahu sampai kapan, betul enggak? Tidak ada yang bisa menentukan, ya. Sebab itu saya ingin saudaraku bangkit. Amin. Jangan takut. Fokus terus, ya. Ini peperangan, ya, musuh kita itu tidak kelihatan. Amin. Saya pernah sampaikan itu di Efesus pasal 6. Selalu coba kita buka aja di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, ya. Sampai 14 saya akan bacakan bagi saudara, ya. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Sudah semuanya? Anak-anak juga boleh membaca, ya. Puji Tuhan, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Amin. Tetapi melawan apa, saudara? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin, saudara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan apa? Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Saya teruskan, saudaraku ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Amin. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Amin.
Ayat 18 saya teruskan lagi saudara ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Amin saudaraku. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara, ini Efesus pasal 6, saudaraku ya. Saya sudah pernah menyampaikan tentang peperangan rohani. Dan saya katakan peperangan rohani itu tiap-tiap hari. Dan hari-hari ini kita betul-betul dihadapkan dengan sesuatu ya yang tidak terlihat itu. Yaitu penguasa di udara, yaitu iblis saudaraku ya. Unseen war, inilah saatnya saudaraku ya. Saudara harus sadar itu. Sebab itu bangkit. Ya. Jangan takut. Tetap fokus ya. Seperti Joshua, saudaraku ya. Dia memilih pengintai-pengintainya saudaraku ya. Ya. Apa yang dilihat oleh pengintai itu menentukan nasib sebuah bangsa. Amin. Amin saudaraku ya. Ini contoh saja. Saya sebagai gembala sidang, saudaraku ya. Dan saudara yang saya gembalakan ini saudaraku ya, seandainya saya seorang pemimpin melihat bukan dengan cara pandangnya Tuhan saudaraku ya, melihat bukan dengan cara pandangnya firman Tuhan ini saudaraku ya, saya katakan begini, hati-hati jemaat, ini dunia sudah mulai gelap, medeni, serem, hati-hati jemaat. Kira-kira saudara bagaimana responnya saudaraku ya? Ya, pasti akan ketakutan, lebih ketakutan lagi. Wong pemimpinnya sendiri aja sudah takut, betul enggak saudaraku ya? Amin. Jadi saudaraku ya, Joshua, saudaraku ya. Tapi saya bukan pemimpin seperti itu saudaraku ya. Saya mau berdasarkan firman Tuhan. Apa yang ditulis firman Tuhan di Yesaya pasal 60 ini saudaraku, saya sudah katakan kita akan seperti ini. As is. Seperti inilah kita. Amin saudaraku ya. Walaupun dunia dalam gelap, tetapi Tuhan akan pakai saudara untuk menjadi terang. Amin. Amin saudaraku ya. Haleluya. Ya. Lihat ya. Lihat. 10 pengintai dia melihat saudaraku ya. Dia melihat besarnya raksasa itu. Dia melihat kemustahilan. Tetapi 2 orang Joshua dan Kaleb, perhatikan baik, ya, dialah generasi yang berhasil masuk, saudaraku ya. Dia berhasil masuk tanah perjanjian dan memperoleh tanah itu, saudaraku ya. Karena apa? Cara pandangnya dia mau seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin, amin. Tadi pagi saya berdoa, saudaraku ya, subuh dengan suami serta beberapa hamba Tuhan yang di tempat ini tiap hari saya berdoa saudaraku ya. Dan Tuhan katakan, jangan takut, aku akan membuat perbedaan. Amin. Karena hari-hari ini Tuhan mau genapkan semua. Ya, Tuhan mau genapkan ya. Nanti saudara ada angka yang dimaui Tuhan yang harus dibinasakan saudaraku ya. Karena ketika pada zaman Daud itu pernah terjadi. Dalam 3 hari Tuhan kirimkan penyakit sampar. Ya, dikarenakan apa? Daud congkak. Daud ada hati yang sombong, saudaraku ya. Makanya beberapa waktu yang lalu saya bilang kepada umat Tuhan, jaga hatimu. Ya, bukan hanya lingkungan yang disemprot disinfektan, saudaraku ya. Tetapi hati pun perlu disemprot. Amin. Karena Tuhan lihat hati, saudaraku. Tuhan lihat hati. Dan ketika Raja Daud ini sombong, saudaraku ya, Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Dan apa yang terjadi? 3 hal yang ditawarkan oleh Tuhan waktu itu melalui Nabi Gad yang diutus, saudaraku. Dikatakan, kamu pilih 3 hukuman ya yang harus engkau tempuh. Yang pertama, ya, selama 3 tahun. Selama 3 tahun kau akan kejar-kejar musuh. Dan yang kedua, selama 3 bulan kelaparan. Ketiga, 3 hari engkau harus mengalami sakit sampar. Dan apa yang terjadi? Daud, ya, Tuhan, biarlah engkau hukum aku dengan tanganmu.
Dan apa yang terjadi saudaraku ya? Penyakit samparlah ya yang terjadi saat itu. Selama 3 hari berapa yang mati saudaraku? 70.000. Bayangkan 70.000 orang saudaraku. Saudara bisa bayangkan dalam 3 hari. Hanya karena dosa, kesombongan. Dan ini bukan main-main. Saudara langsung Daud dia bertobat, bertekuk lutut. Dia mau membuat mezbah. Dia mempersembahkan yang terbaik. Dia do the best untuk Tuhan. Dan ketika dia mau menyiapkan mezbah, persembahan, apa yang terjadi saudaraku ya? Dia tidak mau dengan gratis. Dia mau bayar semua saudaraku ya. Padahal ditawari gratis, tak siap no raja, semuanya gratis. Nggak, saya harus bayar. Saya harus bayar harga saudaraku ya. Dia bertekuk lutut dan bertobat saudaraku ya. 70.000 melebihi dari yang mati hari-hari ini. Amin. Berapa kali lipat ya? Masih sedikit sekarang, betul nggak? Kalau dibanding 70.000 waktu itu 3 hari saudaraku. Ya, sebetulnya itu sudah pernah terjadi. Dan hari ini saudaraku ya, saya himbau kepada semua umat Tuhan. Ya, kesempatan ibadah seperti ini, mumpung masih ada dan mumpung masih bisa, gunakan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Amin. Ya, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan ya hidup saudara, berikan untuk Tuhan. Boleh saudara bekerja, ya, tetapi perhatikan baik. Engkau dipanggil bukan hanya untuk kepentingan saudara sendiri. Hari-hari ini saudaraku ya, uang tidak ada artinya. Betul apa betul? Saya tadi dapat ayat bagus tadi pagi. Tuhan tunjukkan kepada saya saudaraku ya. Tidak apa-apa ya, saya sampaikan kepada saudara. Ini loh saudaraku, ini tulisan di Mazmur pasal 49, saudaraku perhatikan baik. Dan ini sedang terjadi. Ayat yang mulai ayat yang ke-7, saudara. Ayat yang ke-7, saudara. Lihat, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Amin, saudaraku ya. Di sini saudaraku ya, kita Tuhan berkata ya, hartamu itu tidak bisa membeli nyawamu. Amin. Banyak orang kaya-kaya saudaraku ya, ketika ada kerusuhan mereka masih bisa terbang ke luar negeri ya, ke Singapura ya, ke mana? Ke Eropa begitu saudaraku ya. Banyak saudaraku orang kaya yang bisa saudaraku ya. Waktu kerusuhan ya, waktu ada bom tuh banyak yang ke luar negeri. Tapi sekarang saudaraku ya, orang kaya-kaya mereka pada orang yang banyak duit tuh saudaraku ya. Itu ada teman saya saudaraku ya, mereka pada gopo semua ya kan. Aduh, tidak ada yang aku harus lari kemana ini, aku harus lari kemana saudaraku ya. Saudara mau lari ke Singapura sekarang lockdown, mau lari kemana? Dunia semua sudah di lockdown saudaraku ya. Amin. Satu-satunya, saya katakan satu-satunya kamu harus lari di bawah kaki Tuhan. Amin. Kalau sekarang masih ada orang yang keras ya toh, orang umat Tuhan yang mengenal sudah ikut Tuhan, tapi aras-arasan berdoa ya, dalam suasana seperti ini, aras-arasan untuk memuji Tuhan, saudara bertobat toh saudaraku. Amin. Bertobat. Karena apa? Saudara kalau mau mendapatkan janji Tuhan, saudara harus masuk dalam perjanjian dengan Tuhan, hidup perjanjian dengan Tuhan. Amin. Tuhan akan melakukan bagiannya kok saudaraku ya. Dan kita juga harus melakukan bagian kita. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara, mari saudaraku ya, apa yang harus hari-hari ini yang harus kita lakukan ya dalam kegelapan ini saudaraku? Apa yang harus kita lakukan saudara? Ya, yang pertama, saudara harus kuatkan manusia roh saudara. Amin. Kuatkan manusia roh saudara. Ya.
Sebab apa? You are your spirit that has soul living in the body. Engkau adalah manusia roh yang mempunyai jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Saudara, ya, kalau saudara tidak menguatkan manusia roh saudara, saudara saya pastikan tidak bisa menghadapi kesulitan ini. Hari ini ke depan itu akan semakin sulit, saudara. Itu akan semakin mengerikan, saudaraku ya. Ya, sungguh saudaraku ya. Karena ini sudah ditulis, ya. Ini kegelapan sudah menutupi bumi, menutupi kekelaman, menutupi bangsa-bangsa, dan ini harus terjadi, saudaraku ya. Kalau saudara tidak menguatkan manusia roh saudara, saudaraku ya, tidak mungkin kuat. Amin. Ya, saudara adalah manusia roh. Anak-anak sekolah minggu, mungkin ada pertanyaan ya. Anak-anak itu kadang-kadang tajam pertanyaannya, ya kan? Kalau kita manusia roh, tapi kok roh itu kan nggak kelihatan kan gitu, saudaraku ya. Saudara jelaskan kepada anak-anak, ketika orang mati, ya, orang sudah mati, perhatikan nak, itu hanya tubuhnya. Amin. Nggak mungkin orang yang mati bisa senyum, kamu pasti lari nak, kan gitu ya. Itu hanya tubuhnya, rohnya sudah kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Rohnya sudah kembali nak. Amin. Dan itu tubuhnya saja, sudah tidak ada rohnya, makanya dia diem aja. Ya, anak-anak sekolah minggu harus tahu, engkau adalah manusia roh yang kembali kepada Bapa. Itu adalah rohmu. Amin. Roh yang memiliki jiwa. Amin. Yang tinggal di dalam tubuh, dan tubuh itu akan kembali ke tanah. Sebab itu kita sesuai dengan manusia roh. Dan manusia roh itu makanannya apa? Makanannya bukan kembang, kemenyan. Amin. Tetapi firman Tuhan. Amin. Makanan roh itu adalah firman Tuhan, saudaraku ya. Ya, saya kalau berpuasa, saudaraku ya, saya mau mematikan daging saya, ya. Dan saya mau supaya roh saya ini kuat. Yang saya makan hari-hari apa? Firman Tuhan, saudaraku. Dan yang saya dengar tuh, saudaraku, hari-hari ini apa? Yaitu mendengarkan firman Tuhan. Saya enggak suka, saudaraku ya, mendengarkan berita-berita hoak. Ya, berita-berita yang melemahkan iman. Saudara perhatikan baik, makanan roh adalah firman. Kalau kita makan banyak firman, saudara, kita akan kuat dalam menghadapi krisis seperti ini. Amin. Kita akan kuat. Dan bahkan, saudara, kalau kita makan firman, saudara, ya, kita nggak gampang lemah. Tubuh kita akan semakin kuat. Percayalah, saudara, ya. Saudara perhatikan baik, saya sudah pernah ajarkan tentang tubuh, jiwa, dan roh. Peranan tubuh, jiwa, dan roh, saudara, ya. Kalau roh saudara kuat, saya percaya saudara tidak akan takut menghadapi ini semua. Amin. Ya. Betul, saudaraku ya. Ketika lockdown pertama tanggal 22 Maret, Minggu tanggal 22 Maret, kan kita lockdown mulai tanggal itu kan. Saudara, saya ditelepon sama adik saya. Ya. Dan sebelumnya adik saya hari Jumat itu dia melayani 4 orang kerasukan. Dan puji Tuhan malam itu jam setengah 12 itu dia berhasil, saudaraku ya, melayani keempatnya. Dan singkat cerita mereka dilepaskan. Dan ternyata mereka tuh berada di sebuah satu rumah kos-kosan. Di situ dihuni 75 orang anak. Anak muda umur 17 sampai 21 tahun, saudaraku. Anak-anak muda, cewek, cowok, saudaraku ya. Jadi kos-kosannya campur. Ternyata mereka ini satu marga, ya, di satu daerah, ya kan, yaitu di Batak, Karo, saudaraku ya. Mereka satu marga, jadi mereka masih keluarga begitu. Itu campur di situ, saudaraku ya. Jam 2 tepat adik saya nyampe rumah. Mereka sudah berhasil dilepaskan. Dan kemudian apa yang terjadi, saudaraku ya? Minggu saya ditelepon lagi, masih ada satu lagi, saudaraku. Masih ada satu lagi, dan mereka dari seberang, ya kan, tidak seiman. Saudara, kemudian dia berdoa sama Tuhan. Tuhan berkata, ajak kakakmu. Akhirnya tuh, saudara, itu panggilan, yaitu call, yaitu panggilan dari Tuhan. Saya nggak bisa nolak, saudara. Saya waktu itu tidak berpikir tentang corona lagi, saudara. Saya bilang yes,
jemput saya, ya. Dan delalah, saudaraku ya, semua bisa ditinggalkan ya, suami di rumah, anak di rumah, saya berangkat, saudaraku ya. Dan berangkat sampai di kos-kosan itu, saudaraku ya, setengah tiga sore. Dan ternyata anak ini, ya saya kaget, pertama kali saya kaget sekali ya, itu seperti sarang penyamun, saudaraku ya. Di situ cowok cewek campur semua, saudaraku ya. Dan singkat cerita, anak ini ternyata tidak di situ, dia berada di kantor, ya. Jadi semalam-malaman dicoba dilepaskan oleh pendeta dari Karo, didatangkan dari Karo sana. Mereka dan anak ini mau bunuh diri ya di lantai 3 ya. Dan kemudian berhasil tenang dari jam 11 sampai jam 9 pagi katanya. Dan kami datang ke situ hari Minggu itu jam 2:30 dan singkat cerita kami layani, kami lepaskan dan berhasil terlepas. Ya, tidak pakai lama karena Tuhan bekerja dan semuanya lihat, ownernya pun lihat. Owner dari Jakarta, dia turun dari Jakarta, saudaraku ya. Dia melihat dengan kepala mata mereka bagaimana kuasa Tuhan bekerja, dan juga anak-anak itu, saudaraku ya, pegawai-pegawai mereka itu juga melihat, saudaraku ya. Dan puji Tuhan ya, semua anak-anak muda ini mau, saudaraku ya, diajak ikut ibadah. Dan mereka belum pernah ke PP lagi, saudaraku ya. Mereka dapat semua dari sosmed ya. Mereka cari gereja GBI, dan ditemukanlah GBI Kristus Air Hidup itu. Makanya salah satu orang ini dia kontak, saya butuh pendeta untuk melepaskan teman saya lagi kerasukan. Saudara, saya teringat sekali dengan kehidupan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ketika Tuhan mau melakukan pergerakan, melakukan Tuhan mau memenangkan sebuah kota, yaitu yang bernama Gerasa. Ya, murid-murid itu diajak menyeberang naik perahu, naik kapal, saudaraku ya. Dan iblis itu tahu, saudaraku ya. Jadi apa yang kita tidak lihat, yaitu si iblis itu, saudaraku ya, musuh yang tidak terlihat itu iblis, saudara. Dia tahu akan ada pergerakan yang luar biasa di kota itu, saudaraku ya. Akan ada mujizat dan tanda-tanda ajaib. Dan iblis tahu, saudaraku, dia tidak mau kota ini dimenangkan, saudaraku ya. Dan ketika mereka berjalan bersama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Badai topan menerpa luar biasa. Saudara tahu Petrus, Yohanes itu adalah ahli dalam seorang nelayan, betul nggak? Seharusnya kan ahli menghadapi badai topan seperti itu, karena dia sudah sejak kecil itu sudah dilahirkan sebagai nelayan, saudaraku ya. Karena dia keturunan nelayan, saudaraku ya. Itu aja ketakutan luar biasa, saudaraku. Karena badai itu tidak main-main, ya. Topan itu tidak main-main. Itu perahu hampir tenggelam, saudaraku ya. Tapi apa yang dilihat? Yesus tidur, saudaraku ya. Ketika Yesus dibangunkan, saudara, apa yang terjadi, saudaraku ya? Yesus hanya berkata, "Diam, tenanglah." Semua jadi tenang seketika. Amin. Amin, saudaraku ya. Saudara, setelah itu, saudaraku ya, tidak cukup itu. Ketika dia keluar dari badai itu, saudaraku ya, dia turun dan masuklah ke kota Gerasa itu, apa yang terjadi? Dihadanglah seorang gila, dia dirasuki iblis, beribu-ribu iblis, saudaraku. Luar biasa, saudaraku ya. Apa yang terjadi, saudara? Ya. Orang yang dirasuki ribuan iblis ini, saudara. Ya. Dia seperti orang gila, sudah nggak karu-karuan. Iblis berusaha menghadang Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yesus mampu lepaskan dia. Saudara, kita mau dipercaya besar. Banyak jiwa akan bertobat. Banyak jiwa, saudara, yang akan dipercayakan ke kita. Iblis tahu itu dan dia tidak suka. Sebab itu saya bersama adik saya ini, saudara. Saya bersama adik saya. Luar biasa. Ya. Diberikan tanda-tanda, saudara. 75 anak itu akhirnya mau, saudaraku. Mau bersama-sama kita. Ya, amin. Itu, kuatkan manusia rohmu. Sampai hari ini saya sehat, adik saya sehat, saudaraku ya. Seharusnya kan itu COVID-19 sudah menyebar, saudaraku. Tapi saya berdoa bagi mereka supaya Tuhan lindungi, saudaraku ya. Ya, supaya Tuhan lindungi. Dalam satu tempat 75 orang, bayangin, saudara.
Tapi saya percaya, saya sehat, adik saya sehat sampai hari ini, dan saya percaya mereka juga sehat. Amin. Dan yang kedua, apa yang saudara harus lakukan untuk unseen war, untuk peperangan yang tidak terlihat ini. Yang kedua, pemetaan rohani. Katakan pemetaan rohani. Amin. Ya, pemetaan rohani. Ya, seperti yang terjadi pada zaman Musa, dia mengutus 2 pengintai. Ya, ini kita juga, saudaraku ya, seperti zaman Joshua, dia juga ambil, saudaraku ya, para mata-mata untuk pengintai untuk mengambil tanah yang dijanjikan, saudaraku. Ini saudara ya. Jadi kita harus melihat dengan benar. Amin. Karena keselamatan bangsa kita, keselamatan keluarga kita, ya, teman-teman kita, itu tergantung berita apa yang mereka dengar. Amin. Amin. Jadi tergantung berita apa yang mereka dengar, ya. Kalau seorang kepala keluarga, ya, cara melihat keadaan ini, ya, melihat dengan benar, yaitu dengan janji-janji Tuhan, dengan firman Tuhan. Saya percaya selamatlah semua keluarga saudara. Amin. Kuatkan mereka yang takut. Ya, anak saya selalu saya sampaikan, kamu jangan takut, darah Yesus ada di dalam kita. Jangan pernah takut dengan corona, tapi kamu harus lakukan kebersihan. Ya, sekarang dia mulai rajin mandi, saudaraku ya. Biasanya sudah bosan mandi, sekarang rajin. Amin. Ya, lakukan. Ya, bagianmu. Tuhan akan melindungi, proteksi kita. Ya kan, kalau kami salah satu sudah kelelahan begitu, selalu mereka mengingatkan, ayo mah berdoa. Oh ya, ayo kita berdoa, saudaraku. Amin. Itu, saudaraku ya. Jadi pemetaan rohani ini yaitu kita harus ini ya, saudaraku ya, memandang atau melihat ya dengan cara yang berbeda. Amin. Ya, percaya janji Tuhan. Nanti semuanya gelap, tapi kita akan menjadi terang dunia. Gitu, saudaraku ya. Kita akan jadi garam, jadi berkat bagi banyak orang. Tenang, Tuhan akan munculkan, saudaraku ya. Ya, di tengah-tengah virus ini ada krisis memang. Tapi puji Tuhan, saudaraku ya. Cara kita harus berbeda. Kita petakan ya. Nah, ini kita mulai memetakan ini, kita harus melihat. Sekarang ini, saudaraku, yang pertama, musuh apa yang sedang kita hadapi. Yang pertama virus corona, ya. Kemudian krisis keuangan global. Betul? Ya. Ini kita harus petakan ini ya, saudaraku ya. Yang pertama musuh kita virus corona kan, COVID-19, dan yang kedua itu ada krisis keuangan global. Betul? Kemudian yang ketiga itu teror, ya. Buktinya apa? Iblis sedang menyebarkan teror sehingga orang ketakutan luar biasa. Amin. Makanya sekarang saudara yang share berita hoak atau apa, lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti. Amin. Lebih baik saudara share untuk menguatkan iman saudara-saudara kita yang lain. Itu lebih bagus. Itu namanya kita mengimpartasikan. Amin. Mengimpartasikan sesuatu kekuatan ilahi. Ya. Haleluya. Jadi jangan sharekan hal-hal yang buruk. Ya. Berita tentang menguatkan iman. Ya. Dan jangan membuat orang-orang ketakutan. Amin, saudaraku ya. Sebab kita pegang firman Tuhan, kita manusia roh, kita harus kuat. Ya. Terus kemudian saudara, setelah pemetaan ini, saudaraku ya, saudara harus serang balik. Ini yang ketiga yang kita lakukan, saudaraku ya, yaitu serang balik. Ya. Serang balik, saudara. Dengan cara apa? Ya, kita jadi penyebar vaksin daripada virus corona. Ngerti, saudaraku ya? Loh, caranya gimana, Bu? Kita gak bisa temukan vaksin sampai hari ini pun dokter-dokter tidak berhasil. Saudara, cukup ya vaksin dari Tuhan. Apa itu? Faith. Apa itu? Iman. Amin. Amin, saudara. Ini iman itu menentukan kemenangan. Katakan kanan kiri kepada anak-anakmu. Iman kepada Kristus itu menentukan kemenangan. Ini vaksin yang paling ampuh, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku ya. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku ya, saya ditelepon conference oleh adik saya. Ternyata di situ ada
yang bernama Ibu Lucy, saudaraku ya. Dia punya anak 8 bulan. Ya, 8 bulan umurnya dan terserang paru-parunya dan dia suka sesak nafas, saudaraku ya. Dan akhirnya dia harus dibantu dengan oksigen, saudaraku ya, dengan oksigen. Dan saudara tahu sekitar daripada ICU itu semua kena COVID-19. Dan dokter berkata, ini kayaknya kena COVID. Akhirnya apa, saudaraku ya? Kita berdoa. Saya menangis di situ, ada fotonya, saudaraku. Orang menangis kan jelek-jelek, saudaraku ya. Saya berdoa di situ, saya percaya. Tuhan, jangan ambil anak ini, Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Jadi saudara, sharingkan kesaksian-kesaksian, saudaraku ya. Saudara mungkin dulu sudah pernah mengalami mujizat. Sekarang pun mujizat itu masih berlaku, saudaraku. Amin. Ini vaksin yang paling ampuh, yaitu faith, iman. Saudara percaya, saya mendengar kabar hari-hari ini, saudaraku. Ternyata anak ini, si Nindi ini, saudaraku ya. Dia bebas dari COVID-19, saudara. Bebas. Dan dia bisa bernafas dengan normal yang tadinya koma dan harus pakai oksigen. Sekarang sudah bebas. Saudara, suami istri bersyukur kepada Tuhan. Ada mukjizat Tuhan terjadi. Mukjizat masih nyata. Amin, saudara. Amin. Lu benar, saudara. Ini di tengah-tengah kita. Saya percaya akan banyak orang akan bersaksi. Ya, hari-hari ini saya rindu telekonferensi ini melalui WA ini, saudaraku. Zoom ini, saudaraku. Kita mau giatkan, saudaraku ya. Kita mau jangkau jiwa-jiwa melalui konferensi dan tiap hari harus ada pondok Daud, pujian penyembahan harus ada. Ya, saya bersedia menjadi PIC. Saudara, kalau kita mau memuji menyembah bareng 1 jam saja, saudaraku ya. Nanti biar diatur, dijadwal oleh adik saya, ya kan, PIC yang lain, gembala-gembalaku yang bisa main gitar, saudaraku ya. Saudara ajak menyembah umat Tuhan. Pokoknya tiap hari ada pujian dan penyembahan. Amin. Serang balik ya. Jangan saudara ngeflow. Wes ngeflow ae wes lockdown di omahe wes gak lapo-lapo gitu ya. Ya. Kayak nyanyian apa? Sekarang ku ngeflow ya kan, saudaraku. Jangan gitu, saudara. Serang balik. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, tarik itu ketakutan, saudara. Manusia roh harus kuat. Jangan, saudara, jiwamu yang kuat, rohnya lemah. Saudara, kalau jiwa itu apa? Pikiran, kehendak dan perasaan. Ya, ketika jiwamu kamu kasih makan bukan firman atau mau kasih makan semua berita-berita yang jelek, yang menyeramkan, saudara, maka ketakutanlah yang timbul, saudara. Tetapi sekarang kau harus bangkit dan berdiri tegap, kata Tuhan. Lawan si iblis, penguasa-penguasa di udara itu. Amin. Dengan apa? Dengan doa. Perkatakan firman Tuhan. Deklarasikan. Kita doa profetik. Amin, saudara. Amin. Sebab ini sekarang kita tarik-menarik dengan iblis. Iblis tidak mau kita dimuliakan tuh, saudara. Iblis tidak mau banyak orang dimenangkan. Iblis tidak mau penghuni surga itu banyak, saudara. Amin. Dan hari-hari ini iblis sedang menyebar teror ini, saudaraku ya. Sebab itu saudara harus sadar. Mari kita bangkit dan berdiri. Kita akan berdoa dan perkatakan. Amin. Di dalam nama Yesus ada pengharapan. Tirukan, saudaraku. Dalam nama Yesus ada pengharapan. Ya, firman Tuhan itu obat, mendatangkan kesembuhan. Amin. Corona segera berlalu. Secepat dia datang, secepat itu dia berlalu. Katakan amin. Amin. Bangkitkan dokter-dokter supaya temukan vaksin. Gitu, saudaraku ya. Perkatakan dalam doa-doamu. Tuhan tolong ada pemerintah Indonesia supaya mereka bisa tangani dengan baik. Gitu, saudaraku ya. Tuhan beri damai sejahtera untuk Indonesia. Coba itu perkataan, deklarkan. Saudara jangan takut, jangan terpuruk. Amin. Ada banyak corona, saudara malah tidur, bangun, makan, tidur lagi, bangun, makan, tidur lagi. Saudara jangan, amin, jangan berdiam diri. Oh, virus ini, saudaraku ya, hati-hati loh, saudara. Nggak ada yang bisa tolong, dokter pun nggak bisa. Amin. Coba, saudara. Jangan saudara pikir saudara di rumah virus ini tidak bisa menjangkau saudara. Iya kan? Saya nggak meteni-meteni, saudara.
Tapi saya ingin mengingatkan kepada saudara, kita punya kekuatan bersama Tuhan, saudaraku ya. Kita lari kepada Tuhan, ya. Dan ini bisa dikalahkan, keadaan ini bisa diubahkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu tadi serangan spirit, serangan jasmani, secara jasmani. Saudara lakukan bagian saudara, ya. Cuci tangan bersih, mandi bersih, ya saudaraku ya. Saudara lakukan itu. Do the best for Jesus. Ya. Saya sebagai gembala, saya ingin impartasikan kepada saudara, kuatkan iman saudara. Amin. Kuatkan iman saudara. Kalau dulu ada mujizat, sekarang pun Tuhan bisa lakukan mujizatnya. Amin. Yang percaya katakan amin. Mari kita masuk perjamuan kudus, saudara. Kita pujikan sebuah lagu, ya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup mujizatmu di hidupku. Mari saudara, kita siapkan perjamuan kudus. Kita akan minum dan makan daripada tubuh Kristus. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Bilur-bilur-Mu yang mampu menyembuhkan. Mujizat-Mu hari ini, bahkan sekarang, bahkan sampai selamanya tetap ada ya Bapa. Mari saudara, kita angkat tinggi roti di atas kepala. Juga anak-anak saudara arahkan, percaya kepada tubuh dan darahnya. Mari kita menyatu dengan tubuh dan darahnya, satu DNA dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari saudara, percaya kepada Dia. Jangan pernah takut. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama, saudaraku, dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat tinggi, saudaraku, cawan di atas kepala kita. Oh, inilah darah Yesus. Kita akan menyatu dengan darahnya. Kiralamaya rasikiramaya. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kiralamaya rasakaramaya. Buka kedua belah tangan saudara. Terima kuasa. Kemuliaan Tuhan akan turun atas engkau. Kemuliaan turun atas engkau. Iralamaya rasa bangkit menjadi terang. Iralamaya rasa terjadi atas umat Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Iralamaya rasa syakarabaya. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan hidup saat ini, miliki hidupmu untuk haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kira-kira ini kesempatan
Tuhan. Kiralah bayar syakaralah bayar. Tuhan, Kau jamah umat-Mu, Tuhan, jamah umat-Mu. Jadikan mereka terang, Tuhan, supaya mereka berbalik dan bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Oh Tuhan, kami tahu, Tuhan, Engkau sedang beracara, Tuhan, dengan dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak ada sakit penyakit yang berkuasa atas tubuh kita, karena tubuh dan darah Yesus sudah kita makan bersama. Dan percaya terus akan firman Tuhan. Perhatikan cara Engkau melihat. Impartasikan iman kepada keluargamu. Oh kiraraba ya rasyakararaba, dalam nama Yesus Engkau lebih dari pemenang. Yang percaya semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saudaraku, haleluya, semangat. Katakan samping kiri kanan semuanya semangat ya. Bangkit. Oke, jangan takut lagi. Yang mujizat masih ada, saudaraku ya. Yang Tuhan mau saudara mencari Dia dengan kesungguhan hati, dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Jangan lagi malas-malas, jangan lagi dengar firman keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Amin saudara. Yuk semangat semua, semangat. Haleluya. Ya, kita akan bertemu kembali di ibadah Jumat Agung ya. Dimulai jam 8 pagi seperti hari ini, saudaraku, jam 8 pagi. Semua standby di televisi, standby di HP saudaraku, kita ikuti ibadah online. Amin. Ini kesempatan yang sangat baik dan jangan lewatkan. Haleluya. Ayo bersukacita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Tetap on fire ya. Setiap hari ada doa, yaitu Pondok Daud. Nanti saudara bisa daftar ke Ibu Esther Ratna. Nanti diatur, saudara bisa ikuti hari apa ya. Kemudian bisa jam berapa, saudaraku ya. Nanti ada PIC yang akan memimpin doa ya melalui ibadah conference ya. Dengan download Zoom ya, supaya saya bisa banyak orang yang mengikuti doa. Amin. Haleluya. Semangat. Oke. Katakan haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudaraku, kita sehati. Haleluya. Kiralama ya rasyakara ya. Bapa, saat ini Tuhan, kami percaya kami umat-Mu bangkit berdiri menjadi terang di dalam kegelapan dunia ini Bapa. Oh Tuhan, kami bersehati, bersepakat Tuhan, berdoa untuk virus corona ini supaya berhenti dalam nama Yesus. Dan aku percaya Tuhan akan ditemukan vaksin Tuhan untuk menghentikan virus ini. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, Tuhan, Bapak Presiden Jokowi beserta semua Tuhan jajarannya. Oh Tuhan, aku percaya Tuhan, mereka akan memerintah dengan penuh kebijaksanaan Tuhan. Berikan hikmat-Mu, pimpin mereka dalam nama Yesus. Dan aku percaya Tuhan Yesus, Engkau akan bangkitkan Tuhan laskar-laskar Kristus di akhir zaman ini. Orang yang sungguh-sungguh mau berseru, bertukul lutut di hadapan-Mu untuk berdoa bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa, dan bagi anak-anak Tuhan. Aku percaya Tuhan akan banyak petobat-petobat baru Tuhan. Bani Kedar Nebayan akan berbondong-bondong masuk Tuhan Yesus ke rumah Tuhan dan melihat kami menjadi saksi-Mu, kami berbeda. Terima kasih Tuhan, jadikan kami terang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku, kita saat ini terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini melimpah berkat daripada Allah Bapa kita yang Maha Tinggi. Diberikan kesehatan, lumbung-lumbung-Mu diberkati, dibuat berhasil semua usaha pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus, yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.
Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.